Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam tahun ajaran baru. Nah, anak-anak TK Kristen Kalvari, apakah kalian bersuka cita untuk memulai tahun ajaran baru? Nah, Teacher Pipit harap kalian semua very excited, oke? Sangat senang dan mengharapkan supaya kita cepat-cepat bisa belajar secara tatap muka. Namun karena sekarang masih masa pandemi dan ada penyakit COVID-19 yang masih sangat merajalela, maka kita harus belajar secara PJJ dulu ya, secara online. Jadi pagi ini untuk pertama kali Teacher Pipit akan mengajak anak-anak berkebaktian dalam chapel TK ya. Jadi sebelum kita memulai tahun ajaran baru kita, sebelum kita memulai segala sesuatu, terlebih dahulu kita harus beribadah, harus menyembah Tuhan terlebih dahulu ya dalam chapel. Nah, inilah chapel yang pertama untuk semester ini dalam tahun ajaran baru ini. Nah, sebelum kita masuk dalam chapel kita, teacher mau ajak kalian semua yang di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa anak-anak. Ya, jadi anak-anak TK Kristen Kalvari semua yang di rumah bisa ikut teacher berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata dan aminkan setiap kata-kata dari teacher ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Kami berterima kasih karena Tuhan tetap memelihara kami. Di tengah-tengah pandemi, kami masih bisa belajar walaupun secara online. Pada saat ini kami mau memulai tahun ajaran baru 2021-2022 dengan chapel yang pertama. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami dengar nanti. Tolong juga saat ini kami akan memuji nama Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, untuk chapel yang pertama ini, teacher mau mengajak kalian menyanyi sebuah lagu yang sangat pendek dalam bahasa Inggris ya. Lagunya sangat gampang. Nanti anak-anak sama-sama teacher belajar ya, nanti pasti bisa. Kalau anak-anak nyanyi berulang-ulang, nanti anak-anak akan bisa ya. Nama lagunya adalah Bible. The Bible ya, the B-I-B-L-E. Apa itu Bible anak-anak? Nah, Bible adalah Alkitab. Ya, jadi anak-anak tahu Alkitab kan? Alkitab adalah firman Tuhan. Jadi kita mau nyanyi lagu The B-I-B-L-E. B-I-B-L-E bacanya adalah Bible. Bible adalah Alkitab. Ya, jadi anak-anak harus cinta Alkitab, harus banyak dengar Alkitab ya supaya tahu firman Tuhan. Nah, kita sama-sama belajar ya. Dengarkan teacher menyanyi dan anak-anak ikutin di rumah ya. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the words of God, the B-I-B-L-E. Satu kali lagi.
The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the words of God. The Bible. Nah, bisa anak-anak? Apa katanya tadi? The Bible. Ya, jadi the Bible. That's the book for me. Itu adalah buku untukku. Dia bilang, I stand alone on the words of God. Saya hanya berdiri di atas firman Tuhan. The Bible. The Bible. Yes, that's a book for me. I stand alone on the words of God. The Bible. The Bible. Alkitab. Ya, oke. Jadi artinya itu tadi ya. Teacher sudah jelaskan. Jadi kita nyanyi lagi 2 kali. Setelah itu nanti teacher mau membawakan firman Tuhan untuk anak-anak dengar ya. Kita nyanyi 2 kali lagi berturut-turut. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the words of God. The Bible. The Bible. Yes, that's the book for me. I stand alone on the words of God. The Bible. Nah, anak-anak, teacher harap kalian nanti dengar terus ya rekaman ini supaya kalian bisa menyanyikan lagu ini ya, The Bible. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak, sekarang adalah saatnya teacher mau bercerita tentang firman Tuhan untuk anak-anak. Jadi sebelumnya kita berdoa sekali lagi ya. Anak-anak di rumah boleh mengambil sikap doa bersama-sama teacher, oke? Bapa dalam surga, terima kasih sudah memimpin kami di dalam memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan mentaati firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, pagi ini teacher mau bercerita kepada kalian kisah raja yang pertama untuk orang Israel. Ya, siapa dia? Kalian dengarkan baik-baik ya. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang sudah teacher siapkan ya, supaya kalian lebih gampang mengerti. Nah, pada zaman dahulu, jadi firman Tuhan ini teacher ambil ya dari 1 Samuel ya, pasal 8 sampai pasal 31 dan juga 1 Tawarik pasal 9 sampai pasal 10. Namun karena itu banyak sekali, jadi kalian dengarkan ya. Kalau kalian baca itu panjang sekali kisahnya, tetapi kalian dengarkan baik-baik. Bagaimana orang Israel bisa sampai punya raja, dan siapa raja orang Israel yang pertama? Siapa namanya? Kalian dengarkan baik-baik ya. Nah, jadi zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir, masih lama sebelum Tuhan Yesus lahir ya, zaman perjanjian lama, kurang lebih 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, itu orang Israel nggak punya raja ya. Jadi bangsa-bangsa lain di sekitar orang Israel itu mereka punya raja, tetapi orang Israel nggak punya raja. Mereka siapa yang pimpin? Allah langsung, Allah Tuhan yang langsung memimpin mereka. Allah yang menjadi raja mereka. Allah memimpin mereka melalui seorang nabi ya. Nabi zaman itu adalah seorang nabi yang bernama Nabi Samuel.
Nah, jadi Samuel ini memimpin orang Israel berdasarkan hukum-hukum dari Allah, ya, semua perintah dari Allah, Allah perintahkan dia pimpin, ya, dia sampaikan kepada orang Israel. Nah, tetapi ketika Nabi Samuel sudah tua, dia punya 2 orang putra, ya. 2 orang putra yang harusnya menggantikan dia menjadi nabi, tetapi 2 orang putranya itu, yang pertama namanya Joel, yang kedua namanya Abijah, itu tidak baik. Dia tidak seperti ayahnya, jahat mereka, ya. Mereka berbuat tidak jujur, mereka suka korupsi. Jadi Tuhan tidak mau, ya. Tuhan tidak mau, ya, kalau orang yang tidak jujur menjadi nabi. Jadi apa yang terjadi? Nah, lalu orang Israel semua datang kepada Nabi Samuel. Mereka bilang, Nabi Samuel, kamu kan sudah tua, ya. Kamu tuh nggak bisa lagi memimpin kami. Beri kami raja. Kami mau seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka punya raja. Masa kita orang Israel nggak punya raja? Ya, Nabi Samuel bilang, hei, kalian nih apa-apaan, ya? Minta raja, ya? Emangnya enak punya raja? Iya, kami mau raja, ya. Lebih enak punya raja seperti bangsa Filistin, ya, seperti bangsa-bangsa yang lain. Mereka punya raja. Masa kita orang Israel nggak punya raja? Nabi Samuel bilang, kalian nih, ya, jangan sembarangan, ya. Nanti kalau punya raja, tahu nggak? Raja itu akan, ya, menyuruh yang laki-laki itu masuk tentara semua, pergi berperang. Terus anak perempuan kalian, ya, yang wanita-wanita harus jadi dayang-dayang di istana, ya. Banyak jadi pelayan-pelayan. Mau, pokoknya kami mau raja. Kami nggak peduli, don't care, pokoknya kami mau raja. Wah, mereka teriak-teriak terus. Lalu Nabi Samuel jadi bising. Lalu dia berdoa, karena dia nabi. Lalu dia berdoa kepada Tuhan, ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia ngomong sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, gimana ini? Orang Israel minta terus nih, minta raja, ya. Mereka mau supaya saya menunjuk seorang raja. Lalu Allah bilang apa sama Samuel? Oke, dengarkan mereka. Kasih mereka seorang raja. Nah, lalu Samuel bilang sama mereka yang masih ribut-ribut minta raja, Oke, sekarang kalian pulang ke rumah kalian masing-masing. Kembali ke kota kamu, kembali ke desa kamu. Nah, setelah itu di suatu rumah, ya, di rumah orang Israel itu ada seorang bapak, ya. Bapak ini punya seorang putra. Bapak ini namanya Kis, ya. Dia punya seorang putra yang sangat tinggi perkasa. Coba lihat, dia bahkan lebih tinggi dari papanya loh. Ya, coba kalian lihat, ya. Dia lebih tinggi, ya. Dia pokoknya kalau berdiri di antara semua orang itu, dia lebih tinggi satu kepala dari orang. Orangnya tegap, perkasa, ganteng. Namanya siapa? Namanya Saul. Nah, dia adalah Saul. Nah, satu hari papanya Saul ini suruh dia, Saul, coba kamu keluar rumah, cari keledaiku yang hilang. Rupanya papa Saul itu kehilangan keledai. Anak-anak tahu apa itu keledai? Keledai adalah binatang yang bentuknya seperti kuda tapi lebih kecil dari kuda. Nah, dia bilang, pergi kamu, ya, sama hamba kita, pelayan kita. Kamu pergi berdua, pergi cari. Oke, papa, aku pergi. Lalu dia pergi mencari, ya. Tanya terus kepada orang di mana-mana cari, nggak ketemu keledai papanya. Lalu dia bilang sama pelayannya, pelayan, udahlah, kita nggak ketemu nih keledai papa, pulang aja lah. Terus pelayannya bilang, aduh tuanku, jangan menyerah, kita jangan langsung pulang, coba kita pergi sedikit lebih jauh ke atas gunung situ. Di situ
ada seorang nabi, ya. Nabi itu kalau kita tanya sama dia, mungkin dia bisa kasih tahu kita, ya, keledai papa kamu itu hilangnya di mana, ya. Karena dia nabi. Nabi itu orang yang dekat dengan Tuhan, ya. Selalu Tuhan kasih perintah lewat dia. Mungkin dia bisa kasih tahu kamu. Lalu Saul bilang, oke lah, ya, kita cobalah cari dia. Nah, anak-anak tahu nabi itu siapa? Dia adalah nabi siapa? Dia adalah Nabi Samuel. Nah, tapi anak-anak perlu tahu, malam sebelum itu, ya, Samuel itu sudah dikasih tahu oleh Tuhan bahwa malam sebelumnya Nabi Samuel itu sudah dikasih tahu oleh Tuhan, besok akan ada seorang anak muda yang tinggi, gagah perkasa, ganteng datang kepada kamu menanyakan keledai ayahnya. Nah, orang itulah yang harus kamu angkat jadi raja orang Israel yang pertama. Ya, jadi Tuhan sudah pesan sama dia sebelumnya. Jadi dia itu nabi. Kalau nabi kerjaannya itu menerima pesan semua dari Allah dan menyampaikan kepada umat Allah, kepada bangsa Israel. Itu kerjaannya Nabi Samuel. Jadi dia malam sebelumnya sudah dikasih tahu Tuhan. Nah, jadi pada waktu pas Saul, ya, pada waktu pas Saul sama hambanya itu pergi ketemu Nabi Samuel, mereka nggak kenal dia itu nabi. Mereka pikir dia orang lain. Jadi dia bilang, Pak tua, ya, kami mau cari Nabi Allah itu. Kamu tahu nggak rumahnya di mana? Lalu apa kata Nabi Samuel? Nih, yang kamu cari ini aku orangnya, ya. Aku ini nabi yang kamu cari, ya. Lalu, setelah itu dia bilang sama si Saul. Dia bilang, kamu gak usah pulang ya sama pelayan kamu. Kamu sekarang nginap dulu 1 malam dengan aku di sini. Nginap di rumahku, kita makan-makan dulu, pesta. Saul mau dengar dia nggak? Saul mau. Lalu Saul ikut dia pesta, ya, pesta 1 malam. Lalu dia bilang, ya, nanti keledai kamu itu sudah ditemukan loh oleh ayah kamu, oleh papamu. Jadi kamu nggak usah khawatir lagi tentang keledai ayahmu, ya. Pokoknya kamu nginap. Oke. Lalu Saul nginap bersama pelayannya di tempat Nabi Samuel. Nah, esok paginya, pagi-pagi mereka bangun. Samuel pesan sama pelayannya. Dia bilang, kamu pelayan Saul, coba kamu pergi duluan ya, turun dulu ya dari bukit ini. Saya ada sesuatu yang mau saya katakan kepada Saul. Ada hal penting, ya. Hanya berdua aja saya mau ngomong sama dia. Pelayan itu bilang, oke. Lalu dia pergi duluan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Saat pelayannya pergi, hanya tinggal mereka berdua. Lalu Nabi Samuel, dia bilang, Saul, kamu sekarang berlutut di hadapan Allah, ya. Lalu Saul mengambil apa, tahu anak-anak? Dia mengambil minyak zaitun, ya. Jadi buah zaitun itu adalah buah yang kecil-kecil yang hanya tumbuh di tanah Israel di Timur Tengah, dan mereka bangsa Israel itu selalu memakai minyak zaitun itu sebagai minyak untuk mengurapi, ya, orang dengan tugas khusus yang Allah pilih. Nah, karena Allah memilih Saul untuk menjadi raja yang pertama bagi orang Israel, maka Allah bilang sama Nabi Samuel, sebelum dia diangkat jadi raja, dia harus diurapi. Nah, apa itu urapi anak-anak? Urapi, ya, mengurapi itu adalah menuangkan minyak zaitun ke kepala orang yang dipilih oleh Allah untuk
mengemban tugas menjadi raja. Dalam hal ini, Saul sebagai raja yang paling pertama bagi orang Israel. Lalu dia berlutut dan Nabi Samuel mengambil minyak zaitun lalu menuangkan ke kepalanya. Itu artinya dia mengurapi dia menjadi raja yang pertama. Nah, anak-anak, jadi melalui cerita ini kalian tahu siapa raja pertama orang Israel? Dia adalah Saul. Ingat ya, kalau ditanya siapa raja pertama orang Israel, dia bernama Saul. Nah, Saul pada waktu dia menjadi raja yang pertama, dia itu baik sekali, dia bagus sekali karena Allah yang memilih dia. Tetapi akhir hidupnya, setelah dia menjadi raja lama, dia memimpin bangsa Israel, dia menjadi jahat. Ya, dia bukan baik, dia tidak lagi taat kepada Allah. Ya, akhirnya Allah hukum dia. Ya, Allah tidak mau lagi dia menjadi raja. Allah gantikan ya dengan orang lain, bukan anaknya. Biasanya anak-anak, kalau yang jadi raja itu raja berikutnya, ya, kalau raja yang pertama ini tidak jadi raja lagi, anaknya, putranya yang harus dari raja. Tetapi karena akhirnya ya belakangannya Raja Saul itu jahat, ya, tidak taat lagi kepada Allah. Allah tidak pilih anaknya lagi menggantikan dia. Allah pilih orang lain, ya, untuk menggantikan dia menjadi raja orang Israel, yaitu raja yang kedua. Jadi nanti chapel berikutnya, ya, hari Selasa yang akan datang, kalian akan dengar raja kedua dari orang Israel itu siapa. Dia bukan anak, dia bukan putra dari Raja Saul. Karena Raja Saul, dia memimpin bangsa Israel menuju ke hal-hal yang jahat. Dia menyembah berhala, ya. Dia tidak taat kepada Allah. Padahal pertama Allah memilih dia. Dia itu bagus, ya. Orangnya perkasa, bagus, bisa memimpin, tetapi lama kelamaan, ya, karena dia menikah, ya, dengan perempuan yang tidak baik, ya, terus dia ikut-ikut menyembah berhala dari bangsa lain. Akhirnya Allah tidak mau lagi dia menjadi raja, dan Allah tidak mau juga keturunannya menjadi raja menggantikan dia. Nah, inilah pelajaran hari ini tentang raja yang pertama untuk orang Israel. Siapa namanya? Raja Saul. Dan yang perlu kalian ingat, Raja Saul adalah raja yang pertamanya baik, tetapi akhirnya jahat. Nah, karena dia akhirnya jahat, Allah tidak mau keturunannya itu meneruskan, ya, menjadi raja. Allah mau raja yang betul-betul baik dari awal sampai akhir, yang memimpin menjadi raja, dan akhirnya keturunannya itulah yang akan melahirkan siapa? Melahirkan Tuhan Yesus. Ya, jadi Allah tidak mau, ya, keturunan Saul itu melahirkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah lahir dari bangsa Israel. Jadi dia adalah keturunan dari salah satu raja bangsa Israel. Jadi Allah tidak mau dia, Allah pilih orang lain. Nanti minggu depan kalian dengar, ya, raja itu siapa, ya, raja kedua yang Allah pilih yang akan melahirkan Tuhan Yesus. Jadi intinya kalian belajar raja, ya, tentang raja-raja Israel, kalian harus tahu, ya, apa maksud Tuhan, ya, mengizinkan mereka memiliki raja, yaitu supaya menurunkan Tuhan Yesus ke bumi. Ya, untuk apa Tuhan Yesus datang ke bumi? Untuk apa Tuhan Yesus lahir, ya, jadi manusia ke bumi? Untuk menyelamatkan kita, ya. Jadi setiap orang, termasuk anak-anak, termasuk bayi, masih bayi, kalau sudah percaya Tuhan Yesus, pasti dosanya diampuni dan memperoleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Jadi inilah cerita firman Tuhan dari Teacher Pipit hari ini. Teacher harap setiap anak-anak di rumah bisa mengerti dan
mengambil keputusan untuk percaya Tuhan Yesus walaupun masih kecil. Tapi kalau anak-anak sudah mengerti bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya ya juru selamat di dunia ini, anak-anak percaya anak-anak pasti diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Oke, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya firman Tuhan boleh tersimpan terus di dalam hati kami dan boleh mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus lahir dari bangsa Israel, dari raja yang baik, dan kedatangannya ke dalam dunia hanya bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Tuhan sediakan di dalam Tuhan Yesus. Tolonglah kami, walaupun kami masih kecil, tetapi Roh Kudus menolong kami mengerti isi firman Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus, sehingga kami juga memperoleh keselamatan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, chapel pertama hari ini sampai di sini. Nanti minggu depan kalian akan berjumpa kembali dalam chapel berikutnya. Bye-bye.